Nanti hari ketiga, keempat, kelima baru saya disiksa, Pak. Disiksa? Disiksa pula 4 hari 5 malam. Disiksa tanpa berhenti. Kalau begitu saya Pak Amin, lebih baik saya bunuh saja karena saya tidak akan pernah mengadakan pengakuan bahwa saya melakukan bom ini. Mulai dibuat cerita bahwa sebelum peledakan itu ada pertemuan di rumahnya Agung. Nanti bulan ke-6 sudah selesai nih BAP, Pak. Bulan ke-4 sudah selesai. Tiba-tiba datang pelakunya. Sehingga orang tersebut ini yang biasa pukul saya, dia minta maaf. Maaf Ustadz, ini hanya sandiwara. Sahabat Uki, bersama lagi pada sesi kedua bersama Ustaz MDL Mukhtar Denlau. Pak Ustadz, ini kan setelah kita membahas bagian pertama tentang 3 buku yang dihasilkan dari awal mula kasus bom Makassar yang orang sebutnya seperti itu, bom Makassar, dan disitulah pertautan pertama Pak Ustadz ditahan dan akhirnya sampai di penjara 4 tahun 7 bulan. Ini kita ingin mendengarkan Pak Ustadz, bagaimana awalnya Pak Ustadz sampai bisa disebutlah diciduk, diambil oleh aparat karena dituduh terlibat dalam kasus bom Makassar. Bagaimana awal ceritanya? Baik Pak Uki, alhamdulillah para pemirsa sekalian. Di tahun 2002, tepatnya di 5 Desember, itu saya menyelesaikan satu ibadah yang namanya ibadah rutin. Setiap tahunnya saya beritikaf, Pak. Beritikaf di salah satu masjid. Kemudian saya khutbah khutbah Idul Adha, dan itu panjang sekali khutbahnya. Ini salat Id. Salat Id di sebelum salat Id pemerintah. Kedua, pemerintah ya. Kan waktu itu waktu itu 2 kali orang salat Id. Ya, okay. Nah, saya pilih di tanggal 5-nya karena saya juga khutbah di pagi harinya, alhamdulillah. Dan itu juga membicarakan tentang problematika umat. Bagaimana persoalan umat ini bisa diretas, kemudian kenapa ada sebab-sebab terjadi problem dan bagaimana jalan keluarnya. Nah, pada waktu itu alhamdulillah dengan gembira telah menyelesaikan itikaf, kemudian pulang ke Pangkep. Tetapi apa yang hendak saya katakan, tepatnya pada pukul 2 malam atau kurang lebih pukul 3 malam, tiba-tiba datang segerombolan orang. Kurang lebih 3 mobil waktu itu. Ada yang panjang rambutnya, ada yang keribut, terus mengetuk pintu rumah saya di atas. Setelah itu saya kemudian ditanya salah seorang, waktu itu Resmo, Pak. Resmo itu apa ya, yang tugasnya di mobile yang ada di Polda Sulsel dari di Cerse. Ada orang yang saya kenal, ada yang tidak saya kenal, karena waktu itu ada namanya Pak Samsul Arif. Waktu itu masih AKBP. Dan dia biasa salat di belakang saya, Pak Uki. Itu waktu pangkatnya masih sersan. Lalu kemudian malamnya itu ditanya, Pak Mukhtar, ya, kamu malam ini dipanggil Pak Kapolda, Pak Firmanggani waktu itu. Untuk apa tadi dipanggil? Ini kan malam, besok aja Pak. Malamnya tanggal 6, kan pas sudah tanggal 6, ya. Bom itu meledak. Saya belum tahu itu Pak, bahwa ada bom yang meledak. Enggak tahu. Jadi subuhnya ini ditahan? Iya, okay. malam diangkut. Iya, jam 3 subuh kan? Iya, jam 3. Saya pergi mandi langsung Pak. Kenapa mandi? Karena junub. Nanti... Iya. Bangki, Pak. Oke. Ini kan kisah indah betul. Dia itu lahir lagi satu anak waktu itu ya. Saya mandi junub langsung berangkat. Tapi di tengah perjalanan saya heran. Karena itu komandannya mengatakan bahwa Taruna sudah meluncur. Taruna apa ini? Kayaknya saya mau dipenjara. Iya, betul. Ada apa sebenarnya ini? Saya tanya, ada apa? Kamu diam saja. Ini Kapolda panggil. Di mana, Pak? Setelah tiba itu di kurang lebih hampir di kilo 16 Polda. Kenapa belok ke kanan? Bukan Polda ini, Pak. Waktu itu jemput di rumah di? Iya, di Pangkep, di Bontoa. Minimal kalau Kapolda tanya, mana suratnya? Surat
Kalau saya dipanggil, mana surat panggilan? Iya. Harus dihadirkan juga tokoh masyarakat atau minimal ketua RT atau RW karena dekat rumah, Pak. Iya, iya, iya. Tapi tetap saya diboyong. Oke. Lalu hampir subuh saya tiba, Pak, di Serse. Waktu itu masih di samping di samping Wali Kota Makassar. Balai Kota. Balai Kota, Jalan Balai Kota di situ. Dan situ langsung masuk tahanan Belanda lah karena masih papan apa kan. Saya gelisah, ada apa sebenarnya ini? Waktu itu saya dikeluarkan karena menjelang subuh. Dikeluarkan ada anak yang waktu itu masih anak-anak. Ya, ini nih pelakunya juga, salah satu pelakunya. Oke. Pelakunya, tapi dia lari. Oh, Sempat lari. Saya juga kalau mau lari kan tidak dijaga, jadi kan saya tidak tahu masalah, Pak. Nanti hari kedua, ketiga setelah saya disidik, Pak, saya lihat nih wajah saya di STTP, televisi. Pelaku bom Makassar, 3 tewas, 15 luka-luka. Langsung saya kaget. Oh, ini sebabnya saya di penjara. Oke. Gitu, Pak. Saya tanya sama penyidik, ada apa sebenarnya ini, Pak? Bapak kan ngambil saya mau ketemu dengan Kapolda. Kok sampai hari ini tidak? Hari ketiganya itu sidang orang, Pak. Sidang semua tokoh dan semua pejabat. Polda waktu itu dihadirkan di Detserse. Baru saya sudah diborgol, Pak, belakang. Diborgol yang kayak digertak terus. Kami ini pelaku. Disuruh mengaku. Tapi tidak mengaku. Iya, tidak. Pak Firman Gani juga langsung saya bilang, kamu yang pelakunya bom ini ya. Saya ketawa-ketawa, ada apa, Pak? Saya baru saja selesai, kan tidak ada, saya tidak tanpa ini kan. Ada juga anggota dewan apa sampai seterusnya waktu itu. Jadi kuncinya waktu itu, Pak, saya diboyong tanpa sepengetahuan saya bahwa ada kejadian yang ada di Makassar. Mungkin juga ini seperti juga keadaan-keadaan yang lainnya kan. Tapi jadi, itu waktu sudah ada pengambilan keterangan di BAP? Tidak, belum. Tidak ada, pokoknya saya. Waktu awal ya, belum ada. Oke. Nanti hari ketiga, keempat, kelima, baru saya disiksa, Pak. Disiksa pula 4 hari 5 malam. Disiksa tanpa berhenti. Disiksa bagaimana model penyiksaannya itu? Ya, pertama kan saya diikat dari belakang, kaki juga, baru dipukul dengan senjata terus, Pak. Ini saya punya badan setengahnya hitam, Pak. Tanpa saya bilang saya Ustaz ini. Pelakunya sama petugas itulah dia tangkap. Dipukul terus. Itu dibuat, kamu yang membom apa? Saya tidak tahu apa. Akhirnya saya bilang, saya pilih mati, Pak. Kalau begitu saya pahami ini. Lebih baik saya bunuh saja karena saya tidak akan pernah mengadakan pengakuan bahwa saya melakukan bom ini. Saya tidak tahu, saya paham betul ini. Akhirnya saya disiksa, Pak, terus. Singkat cerita lah sampai 4 bulan, Pak. 4 bulan apa itu? 4 bulan di situ, di Detserse. Di Serse. Iya, selalu diinterogasi. Setiap diinterogasi pasti dipukul kan. Disuruh mengaku. Disuruh mengaku. Tidak pernah mengaku. Tidak pernah mengaku. Jadi kisahnya sangat panjang, Pak. Dibenturkan sehingga saya sebenarnya hari ke-7 itu sudah harus lepas. Karena tidak ada bukti, Pak. Saya tidak mau tidak mau akui. Akhirnya datang orang dari Manado, namanya Pak Surya Masuk. Dan mulai dibuat cerita bahwa sebelum peledakan itu ada pertemuan di rumahnya Agung. Dibuatnya Dedek Kulantuk kalau orang Makassar bilang. Dibikin satu cerita. Akhirnya saya dimasukkan di situ. Disiksa terus karena saya tidak mau. Akhirnya yang saya menyedihkan itu karena istriku, mertuaku diambil semua untuk membuat disuruh mertua saya berteriak, kau penteroris apa begini? Nah, gitu itu yang saya terpukul pada. Iya. Di syuting saya di situ di Serse. Ya, polisi-polisi. Ya kan gitu. Saya bonyok-bonyok, Pak, tidak bisa bicara karena diem ini saya sudah pilih mati lah waktu itu. Ini saya katakan ini hanya diceritakan tapi kan tidak bisa dipertahankan, sudah berlalu, Pak. Itu sejarah bisa dicerita tapi tidak bisa dipertahankan lagi karena masanya sudah berbeda. Kan akhirnya setelah 7 hari itu penyiksaan sampai seterusnya terus saya disidik, Pak, sampai 4 bulan sampai 6 bulan tidak pernah melihat matahari.
Di di church itu. Nggak pernah yang saya lihat itu hanya lampu yang terus menyerah sehingga ya berkedip. Sampai seterusnya datang semua teman-teman. Artinya bulan pertama itu sudah ada penangkapan terus sampai banyak sekali orang ditangkap, Pak. Tapi nanti bulan ke-6 sudah selesai nih BAP, Pak. Bulan ke-4 sudah selesai. Tiba-tiba datang pelakunya. Di Desergeng. Datang pelakunya mengaku bahwa semua orang yang dalam ini bukan pelakunya, saya pelakunya. Yang 17 orang dalam itu? Iya, yang 13 orang itu, Pak. Yang ditahan itu. Okay. Saya bukan pelakunya. Ini harus dibebaskan. Sehingga orang tersebut ini yang biasa pukul saya, dia minta maaf, Pak. Okay. Maaf Ustadz, ini hanya sandiwara. Ustadz segera bebas. Bagaimana? Sandiwara kita punya sudah. Nanti ya dibuat pengakuan seperti itu. Akhirnya setelah itu dia datang. Siapa yang ditahan waktu itu yang mengaku bahwa Arman dengan Wirahadi, pelaku utamanya, Pak, yang dapat 19 dan 20 tahun. Okay. Dan dia menulis dalam buku saya, buku satu dia tulis. Dan itu tulis tangan dan lengkap dengan stemnya. Dia siap bertanggungjawabkan. Ya, dia adalah pelaku. Bukan Mukhtar Rillau. Tapi apalagi yang dikata berjalan ini. Sebenarnya kan itu belum sidang ya? Belum sidang, Pak. Mestinya kan sudah bebas itu. Jangan disidang. Tapi karena sudah terbit BAP P21 tinggal disidang, akhirnya saya disidang, Pak. Tetapi anehnya, teman saya yang sama pengacara Pak Bram, yaitu Saudara Kahar, sejak itu bebas. Sama kalau saya, semestinya kan juga saya bebas. Dan teman-teman yang lain bebas ini karena tidak ada keterkaitannya antara bom Makassar. Tapi apa boleh buat karena ada undang-undang baru, namanya undang-undang subversif, undang-undang teroris yang dibuat baru. Akhirnya istilahnya kalau saya kisahnya nih Pak, sama dengan membuang jala. Kalau pokoknya di jala siapa yang masuk dia bisa ada nanti yang lepas sampai seterusnya. Waktu itu pengacaranya Pak Abraham Samad. Abraham Samad, mantan ketua KPK dan ada Pak Kapin DM almarhum, ada Pak Rosdi. Pak Kaping? Iya. Ada Pak Rosdi, ada 10 orang. Jadi ada yang bebas, siapa namanya? Ada Kahar Mustafa. Kahar Mustafa bebas, Sinjai. mestinya Pak MDL dan teman-teman yang lain bebas. Tidak dibebaskan, kenapa? Tidak, karena suasana politik yang waktu itu, termasuk kan saya punya kakak namanya Adnan Tiro, pernah wakil ketua DPR. Oh, Adnan Tiro. Iya, itu kakak sepupu. Waktu itu wakil ketua DPR. Tekanan dari luar lebih besar dibanding dengan sini. Oh, saya sudah tahu, pasti saya dipenjarain, Foki. Nah, singkat ceritanya begitu. Akhirnya, alhamdulillah. Setelah 11 bulan di situ, baru kemudian kami ke rutan. Kami ke rutan, kemudian menjalani 4 tahun 7 bulan, akhirnya keluar dari penjara, tentu dengan banyak suka duka di dalamnya. Kisah ini memang sangat inspiratif. Jarang sekali orang bisa bertahan kalau orang disidik, ya disiksa. Karena di situ kan ada tim tindak, ada penyidikan, ada info Pak yang 3 kali sama. Ada yang mengatakan kau pembohong, ada yang tidak, saya Ustaz tidak akan mungkin saya berbohong, saya tidak melakukannya sampai kapanpun. Lebih baik saya ditembak saja. Pernah suatu masa bahkan saya hampir melawan Pak. Karena ini kan saya punya tangan hampir putus karena borgol itu, kan ditekan terus kan, bahwa sudah bengkak. Akhirnya saya biar buka saja ini saya punya, kita duel kalau kan karena sudah hilang saya orang sarap takut. Jadi pernah sudah begitu, lebih baik sudahlah. Itu sebelum sidang itu? Iya sebelum sidang Pak. Lebih baik saya akhiri hidup saya inilah karena saya sudah mengatakan bahwa ini bukan perbuatan saya. Akhirnya alhamdulillah terungkap. Saya waktu itu banyak cerita-cerita Pak yang khusus untuk waktu masih di kepolisian. Saya tidak perlu ceritakan bagaimana penyiksaannya itu karena pernah juga saya diimpus apa, diimpus itu yang sampai tak bukan maksudnya diimpus itu direndam kayak apa ya, nggak bisa bernapas. Kemudian sampai hari ini saya masih trauma dengan debu rokok yang kalau setiap saya langsung pusing karena pernah dimasukkan kan baru
banyak penyiksaan, bagaimana sampai seterusnya. Yang saya lihat itu waktu bebas persis itu seperti orang yang disiksa di Guantanamo, persis sama bagaimana perlakuannya. Oh, saya kayak begini ya teroris disiksa. Tapi itu semua ada hikmahnya. Saya katakan begitu karena di dalam penjara, Pak. Oke, teman-teman saya itu banyak sekali, termasuk juga Pak Ahmad Ali kan, Prof. Ahmad Ali saya yang dulu yang waktu itu sebagai damblok anak-anak, semua orang yang baru masuk penjara di kamar saya dan saya kunci. Lalu saya mengatakan setiap orang pasti kalau takdirnya pasti mengalami yang seperti ini. Saya ingat orang-orang yang tak bersalah dahulu, mungkin saya lebih kecil penyiksaannya dibanding orang-orang dahulu, sehingga kuat imunnya, Pak, tentang ini. Akhirnya alhamdulillah kisah ini saya sekali lagi saya ceritakan bukan untuk bisa dipertanyakan, tapi menjadi motivasi bagi kita semua bahwa ada suatu masa yang tidak boleh tidak antara keyakinan kita dan realitas harus kita hadapi dan harus kita menangkan. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah saya sudah mengalaminya, Pak Oke, beberapa penyiksaan, tetapi kadarlah semua kami bisa lewati. Dan hari ini alhamdulillah kami bisa berdakwah di semua tempat, termasuk di kejaksaan, di kehakiman, di kepolisian, alhamdulillah, termasuk juga di penjara saya masih membina. Pak Ustadz, itu waktu kejadian yang Pak Ustadz tahu kan ketika ada pengakuan orang lain yang datang, ya. Arman dan Wirahadi mengatakan bahwa bukan Pak Ustadz yang ya, bukan, tapi mereka lah pelakunya. Mereka pelakunya. Ketika mengetahui itu, aparat penegak hukum ada yang meminta maaf kepada Pak Ustadz. Ya, ada. Tapi mengapa tidak dilepaskan ketika itu? Sementara ada kahar dilepaskan. Apakah karena Pak Ustadz ketika itu memang aktivis Islam, ketua ini, panglima, gimana? Tidak, maksud saya ini pakar bebas waktu di sidang. Tapi ada juga teman-teman itu langsung bebas. Pada tidak mengalami penyiksaan. Yang tidak mengalami penyiksaan Kenapa karena ya itu nih anggapannya bahwa setelah dicek cross mungkin teman-teman itu tidak sampai diperhadapkan, bilang apakah ini ikut juga atau tidak, ya kayak begitu. Karena memang ada orang yang menyebut-nyebut bahwa oh ini ikut di persidangan, ini hanya membantu sampai seterusnya. Kayak begitu, sehingga waktu itu karena sudah di BAP, akhirnya minimal dia mendapatkan pasal 55 ayat 1. Subsidiar lebih subsidiar lagi. Seperti saya nih, Pak Oke. Saya itu subsidiar lebih subsidiar lagi. Hanya dikatakan saya membantu. Padahal saya kan tidak tahu. Nanti di dalam diserse itu baru dikatakan bahwa ada bom yang sementara meledak di 2 tempat. 3 tempat sebenarnya, Pak Oke. Di Makassar 1 tapi tidak meledak saat itu. Oh, di mana waktu itu? Di Makassar, Makassar. Di Makassar sini kan dibuat ke got itu bomnya. Karena sudah ada petugas yang lewat, kata dia. Bagaimana Pak Ustadz bisa tahu? Ya, itu diceritakan di dalam diserse semua. Bukan di diserse dan di persidangan. Ada semua, kami sudah laporannya. Jadi tahu semua. Kan? Iya, ditahu semua kejadiannya siapa dan bagaimana sampai seterusnya. Tapi pengakuan Arman ini kan sebelum ketika masih di penjara, di serse itu kan. Yeah. Ketika ketahuan seperti itu, mereka minta maaf tapi tidak dilepas. Maksudnya kami tidak dilepas ya. Iya, tetap karena sudah terbit P21. Sudah terlanjur gitu. Sudah terlanjur itu, tidak akan mungkin ludah yang dibuat dijilat kembali, tidak akan mungkin itu. Dakwaannya ikut membantu gitu ikut membantu ya. Seperti apa gambaran ikut membantunya waktu itu? Katanya sih saya sebagai sekretaris dalam rapat itu di Rumahnya Agung. Padahal itu kan tidak pernah termasuk orang-orang yang rapat itu ini. Mana mungkin bisa bertemu satu orang di ujungnya Palopo sana, satu di sini, satu di sana. Dan waktu itu tidak mungkin. Tapi Pak Ustadz kenal mereka semua? Ada yang tidak saya kenal, ada yang saya kenal. Ada berapa yang dikenal? Siapa aja yang dikenal? Yang saya kenal itu seperti Pak Mas Nur. Itu memang karena sering sama-sama dalam dakwah. Terus ada Anton, karena dia memang anggota Laskar dulu. Anggota saya. Itu Suryadi, tapi dia ini kan Pak Suryadi ini bukan dia pada situ, tapi dia tetap memasukkan. Ada Utsman.
Ada Utsman Nur Affan. Itu katanya dia membantu dari belakang sampai cerita di Dekulan tuh pada waktu itu, sehingga inilah yang dijadikan bukti keterlibatan saya. Padahal itu saya sudah sanggah bahwa ini tidak benar ini. Di cross check, dalam kesaksian itu yang lain menyatakan bahwa Pak Ustaz memang tidak ada. Semua membantah. Semua membantah. Tidak ada memang. Ini kan gugur. Tapi tidak ada pertemuan sebelum kejadian bom itu, karena bom itu asalnya dari Mapane, Poso. Bom itu pelakunya ada dari semua sana, dari Poso semua. Berarti tidak keterlibatan orang sini dong. Nah, tapi karena itu yang saya katakan terlanjur. Mungkin juga kalau saya bebas, saya akan menuntut kan waktu itu. Bahaya ini kan. Bagaimana orang disiksa tanpa suatu perbuatan yang tidak akuinya. Dan ada berapa orang selain Pak Ustaz MDL yang tidak melakukan tapi didakwa sampai dihukum? Saya, Pak Mas Nur, kemudian Suryadi, SPD, Utsman Nur Affan, kemudian Lukman, ada Lukman Latif, dan beberapa orang yang saya ingat lagi. Itu semua tidak terlibat, tidak ada. Tapi semua dihukum. Semua dihukum, Imal. Itu dihukum dan dihukum 7 tahun dalam sidang tidak ada yang menyatakan bahwa mereka ini terlibat. Tidak ada. Memang tidak ada keterlibatan. Tidak menyebut. Tidak ada Tapi keterlibatan. hakim tetap memutuskan bahwa MDL dan teman-temannya ini turut membantu. Makanya diberi pasal yang pasal karet seperti pasal 55 ayat 1. Turut membantu, mengetahui tapi tidak melapor. Apa yang saya ketahui? Padahal saya ketahui itu ketika waktu disidik bilang ada kejadian itu. Waktu nonton TV itu ternyata ada. Naudzubillah. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Kalau perlunya penegakan hukum yang sesuai dengan kejadian itu. Karena kalau tidak, akibatnya lebih parah sebenarnya. Kita sungguh sangat banyak sekali orang yang seperti ini yang saya temui, yang tidak melakukan sesuatu tapi dia mendapatkan hukum yang berat yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Begitu Pak. Sahabat Uki, Pak Ustaz MDL ingin mengatakan bahwa penegakan hukum mestinya berdasarkan fakta, bukan berdasarkan cerita-cerita yang dibangun, yang mengakibatkan Pak Ustadz MDL dan teman-temannya yang di dalam sidang, dalam pengakuan semua terdakwa, bahkan pelakunya menyatakan bahwa Ustadz dan kawan-kawan tidak terlibat, tetapi sudah terlanjur dan mereka harus tetap dihukum dan akhirnya dia harus menjalani hukuman itu sendiri. Kita akan bertemu pada bagian ketiga, mengapa bom itu menjurus kepada aset dari Pak Yusuf Kala. Sampai ketemu.